淬体3层，请指教。之间相差3层之内都可以相。按门规，所有地。雷武天骄。金神降临，是沾上了我的血才显现出里面。玉器丹经书就是由镇魂石制成的。古金身。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan donghua baru yang berjudul Hulian Dianfang atau Martial Fiqh, yang mana ini diadaptasi langsung dari manhwa terkenal dengan judul yang sama. Sinopsis Martial Fiqh, yang kaya adalah seorang murid percobaan dan penyapu di Pavilion Ling Xiao di Zhongzhou. Dia diturunkan menjadi seorang murid percobaan karena kualifikasinya yang buruk. Jika dia tidak mencapai prestasi dalam 3 tahun, dia itu akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Yang Kai secara tidak sengaja memperoleh bantal batu misterius dan membuka keterampilan misterius seperti tubuh emas bangga. Setelah itu, ia pun terus berlatih menggunakan kegigihan dan karakter pantang menyerahnya sebagai seorang pemuda untuk menembus batasan kemampuannya. Dan akhirnya berdiri di puncak surga gua warisan. Yang Kai dan Suyan mewarisi keterampilan misterius bersama-sama dan memulai kisah tentang dirinya yang menjadi legenda dan mencapai puncak seni bela diri. Nah, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita diperlihatkan dalam pertarungan yang sedang terjadi. Mungkin itu adalah sebuah ujian yang mana ada seorang murid yang sejak tadi dimulainya pertarungan tidak pernah menang sekalipun. Alhasil ia hanya menjadi samsak tinju untuk lawan-lawannya saja. Pada akhirnya murid ini pun harus kalah tanpa mendapatkan satu kemenangan pun. Kekecewaan terpampang jelas di wajah seorang tetua. Kita lalu bawa ke puncak utama Pavilion Ling Xiao. Pria tadi diberitahu kalau ia telah terlahir dengan tulang yang buruk dan tidak cocok untuk latihan. Tetua ini menyarankannya untuk menyerah saja. Oh ya, nama murid ini adalah Yang Kai, karakter utama dari series ini. Ia memohon kepada tetua itu agar bisa tinggal di sini dan memberikannya kesempatan lagi. Karena ia tidak mau pergi, jadi berdasarkan aturan sekte, Yan Kai bisa mencari nafkah dengan bekerja setiap hari di sekte ini. Semua keputusan ada padanya. Tentu Yan Kai menerima hal tersebut. Namun tetua ini tetap memberikannya waktu. Jika Yan Kai tidak dapat menerobos tubuh temper tingkat ketiga dalam waktu 3 tahun, maka Yan Kai akan dikeluarkan dari sekte dan tidak akan pernah memberikannya kesempatan lagi. Yan Kai paham dan akan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Setelah dari sana, Yan Kai pun berhadapan dengan seorang murid sekelasnya, yang mana ia mulai memperkenalkan dirinya kepada pria tersebut yang bernama Zhao Dingzun. Untuk ranahnya sendiri berada di level body tempering tingkat 5, beberapa tingkat di atas Yan Kai. Teman-teman sekelasnya menganggap kalau pertarungan itu tidaklah adil. Padahal sesama murid kelas seharusnya mereka sparring dengan level yang sama. Namun apa boleh buat, di seluruh sekte tidak ada banyak orang yang memiliki ranah body tempering tingkat ketiga. Selain itu, mereka di sini adalah untuk mencari poin. Salah satu pria di sana mengingatkan mereka kalau sekte memiliki aturan tersendiri, yang mana semua murid diperbolehkan untuk memberikan tantangan setiap 5 hari sekali. Jika mereka terus menantang Yan Kai, yang ada cederanya malah tidak akan pernah sembuh, dan tidak akan bisa mereka tantang lagi. 淬体3层，请指教。之间相差3层之内都可以相。按门规，所有弟子。 Yan Kai tengah mempersiapkan dirinya untuk bertarung dengan Zhao Dingzun. Dalam pertarungan ini terlihat jelas perbedaan kekuatan antara Yan Kai dan Zhao Dingzun. Namun beberapa murid cukup terkesan kepada Yan Kai karena meskipun tulangnya tidak begitu bagus, namun dia bisa bertahan selama 3 tahun di sekte. Bahkan dia terus bertarung sampai sekarat dan tidak pernah menyerah sekalipun. Beberapa orang menganggap kalau Yan Kai akan membuat rekor kemenangannya. Namun sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Sebab terlihat jelas kalau saat ini Yan Kai tidak bisa memberikan perlawanan apapun.
Nah, di sini ada seorang wanita yang terus menyaksikan pertarungan itu. Walaupun Yan Kai tidak begitu kuat, namun ia tidak ada niatan untuk menyerah dari lawannya. Ia terus-menerus memberikan perlawanan terbaik yang bisa ia lakukan. Namun apa daya, semua itu tidaklah cukup dan pada akhirnya Zhao Dingjun berhasil membanting Yan Kai dengan telak. Alih-alih menolong Yan Kai, para murid yang berada di sana malah ingin membuat taruhan. Apakah Yan Kai itu bisa bertahan di putaran selanjutnya, atau dikalahkan dalam waktu yang begitu cepat. Yan Kai kembali bangkit dan langsung saja melancarkan serangan kepada Zhao Dingjun. Akan tetapi perbedaan kekuatan terlihat jelas di antara mereka berdua. Yan Kai yang masih berada di ranah body tempering tingkat ketiga tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Wanita ini pun mulai khawatir dengan kondisi Yan Kai. Entah kenapa Yan Kai itu sudah mulai bisa melihat pukulan lawannya dengan jelas. Jadi dia itu berencana untuk bangun. Zhao Dingjun menganggap pertarungan ini sudah selesai. Jadi dia berterima kasih kepada para murid yang telah menyaksikan pertarungan mereka. Namun lagi dan lagi Yan Kai kembali bangun. Para murid yakin ini ada pertama kalinya Zhao Dingjun menantang Yan Kai. Karena bagaimanapun Yan Kai tidak akan pernah berhenti bertarung meskipun telah terluka cukup parah. Ia pun kembali bangun dan meminta Zhao Dingjun untuk maju. Mau tidak mau, Zhao Dingjun pun akan meladeninya. Pertarungan pun kembali dimulai. Gadis ini sudah mengawasi Yan Kai dalam waktu yang cukup lama, yang membuat ia tahu kalau Yan Kai belum mengalami peningkatan level apapun. Bahkan ini ada pertarungan ke-148 Yan Kai, namun ia tidak memiliki satupun kemenangan. Kembali ke pertarungan yang mana pada akhirnya Yan Kai bisa memberikan serangan kepada Zhao Dingjun. Ini pun membuat para murid terkejut dan mentertawakan Zhao Dingjun karena bisa terkena pukulan oleh samsak tinju. 每5天就开了这第148场。我去，周鼎钧！ Pertarungan pun kembali dilanjutkan, yang mana sepertinya Zhao Dingjun sudah tidak mau bermain-main lagi. Ia pun terus-menerus melakukan serangan yang tidak bisa dihindari oleh Yan Kai. Bahkan pada akhirnya ia pun berhasil menangkap Yan Kai. Ia memintanya untuk segera menyerah saja daripada membuang waktunya. Namun Yan Kai tidak menjawab, yang membuat Zhao Dingjun akan meladeni pertarungan ini sampai Yan Kai benar-benar babak belur dibuatnya. Para murid yang kasihan kepada Yan Kai meminta untuk menyerah saja, karena poin yang dia dapatkan tidak ada gunanya jika Yan Kai terluka separah itu. Namun Yan Kai tidak peduli dan kembali beradu serangan. Namun yang ada, Yan Kai itu malah terpental. Salah satu murid yang bertaruh kepada Yan Kai merasa kesal karena ia dikalahkan dalam waktu yang cepat. Namun ketika ia ingin menendang Yan Kai, wanita tadi langsung menyerangnya dan membuat pria itu berlutut. Para murid sudah tahu kalau ada beberapa murid yang bertanggung jawab untuk mengamati pertarungan dan mencatat secara diam-diam. Jadi karena itulah peraturan pertarungan di sekte ini begitu kuat. Mereka pun sadar kalau sosok itulah yang melindungi Yan Kai. Setelah para murid pergi dari sana, wanita ini pun mulai turun untuk mendatangi Yan Kai. Tidak itu saja, wanita ini pun mulai menyeret Yan Kai untuk membawanya ke tempat yang aman. Ia sungguh tidak menduga betapa keras kepalanya Yan Kai itu. Jika bukan karena batu yang ia lempar tadi, maka mungkin Yan Kai akan ditendang sampai meninggoy. Wanita ini sepertinya sangatlah peduli kepada Yan Kai, dan dia juga agak bingung karena Yan Kai tidak takut mati dalam kompetisi tersebut. Setelah memastikan Yan Kai baik-baik saja, dan juga memberikannya sebuah pil, wanita ini pun mulai pergi dari tempat tersebut. 恐怕要被一脚毙命了，真不知战祸出命局是图。 Sesaat kemudian, Yan Kai pun akhirnya terbangun juga dari pingsannya, yang mana hari sudah mulai gelap. Yan Kai benar-benar kecewa pada dirinya sendiri, karena tidak bisa berkembang, dan mungkin pertarungannya kali ini sedikit lebih buruk daripada sebelumnya. Yan Kai tidaklah tahu siapa yang membantunya, namun ia sangatlah berterima kasih kepadanya.
karena orang itu selalu saja menyaksikan setiap pertarungannya selama beberapa tahun, bahkan selalu memberikan obat pereda nyeri kepadanya. Yan Kai berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan memenangkan pertandingan besar, agar orang itu bisa melihat kemenangannya. Hanya saja Yan Kai tahu kalau itu tidak akan mudah dirinya lakukan. Apalagi waktu percobaannya selama 3 tahun tidak terasa akan selesai, dan dirinya ini belum kunjung naik ke tingkat 4 body tempering. Yan Kai penasaran apakah ia bisa bertemu dengan gadis itu sebelum dirinya dikeluarkan. 虽然不知道你是谁，但还是每次都给我送伤药，我也无愿再见你了。眼见3年之期要到。 Masih di puncak utama Papilion Ningxiao, kehidupannya sangatlah berbeda dengan para murid sekte lainnya. Karena di saat mereka tidur di tempat yang nyaman, Yan Kai harus tinggal di rumah yang layaknya disebut sebagai gubuk. Yan Kai baru bisa merasakan betapa sakit luka memar yang ia terima. Obat pemberian dari gadis sebelumnya merupakan hal yang sangat berharga. Jadi Yan Kai akan menggunakannya dengan hemat. Ia pun mencampur hal itu dengan air lalu direndam pakai kain agar bisa ditempelkan ke luka di tubuhnya. Darah yang keluar dari Yan Kai tiba-tiba jatuh ke bantalnya, yang mana itu pun bereaksi. Sementara Yan Kai ini tidaklah menyadari hal tersebut karena perlahan dirinya mulai tertidur. Sedangkan darahnya itu terus menetes ke bantal tersebut, hingga akhirnya Yan Kai pun menyadari kalau sesuatu telah terjadi. Seketika saja ia pun dibawa berpindah ke sebuah tempat, yang mana ini merupakan gua yang pertama kali Yan Kai melihat Stone Villau. Ia penasaran apakah semua ini adalah ulah dari bantal batunya. Tangan Yan Kai yang penuh dengan darah menyentuh bantal itu yang seketika saja memperlihatkan tulisan, yakni setetes darah akan menjadi panduan untuk mendapatkan tubuh emas. Siapa yang mengira kalau bantal batu ini merupakan buku rahasia khusus? Jadi Yan Kai tidaklah sengaja meneteskan bantal ini dengan darah miliknya. Ternyata yang pergi ke sana bukanlah tubuh fisik Yan Kai, melainkan jiwanya saja. Di sana Yan Kai berusaha untuk mengikuti bantal emasnya, namun ia hampir saja jatuh ke tebing karena tidak melihat jalan di depannya. Sebuah suara pun memanggil Yan Kai sambil bertanya apakah ia ingin kembali bersaing dengannya. Serangan pun langsung Zhao Dingjun lancarkan kepada diri Yan Kai. Ini hampir saja membuat dirinya jatuh jika Yan Kai tidak berpegangan ke ujung tebing. 金神降临，是沾上了我的血才显现出里面。 Zhao Dingjun akan menyelamatkan Yan Kai selama ia itu mengaku kalah. Akan tetapi Yan Kai tidaklah mau. Alhasil Zhao Dingjun langsung saja menginjak jari jemari Yan Kai sampai berdarah. Yan Kai tahu betul kalau di hadapannya bukanlah Zhao Dingjun, melainkan orang lain. Sosok di hadapannya tidak perlu memperkenalkan dirinya. Karena yang penting ia ingin melihat Yan Kai yang tidak yakin pada dirinya sendiri dan memohon ampunan kepadanya. Ia sedang menunggu pengakuan Yan Kai sebagai orang yang tidak berguna. Namun jika ia tidak kunjung mengatakan hal tersebut, maka Yan Kai akan dirinya biarkan jatuh dan hancur berkeping-keping. Sosok ini pun membenarkan apa yang ia katakan, dan Yan Kai langsung jatuh ke dasar tebing yang ternyata di bawah sana terdapat air. Yan Kai tentu saja tidak sadarkan diri. Ia juga mulai tenggelam dan di sana ada rantai yang langsung menahan Yan Kai. Dirinya. Ini pun membuat Yan Kai semakin sulit untuk bisa bernapas. Akan tetapi Yan Kai tidaklah menyerah. Darah yang terus mengalir dari tangannya pun menghancurkan rantai belenggu. Yan Kai pun berusaha untuk naik ke permukaan. Nah, tanpa dirinya ketahui, rantai yang ia hancurkan tersebut telah membelenggu sesuatu yang tertidur cukup lama. Yan Kai pun berhasil naik ke permukaan dan bisa bernapas dengan lega. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena dari dasar air muncullah sosok yang membuat Yan Kai penasaran siapakah dia dan di manakah dirinya sekarang. Ternyata sejak tadi mereka hanya berada di lautan kesadaran Yan Kai saja. Sosok ini memuji semangat pantang menyerah dari Yan Kai. Jadi bisa dikatakan juga kalau Yan Kai telah memenuhi syarat untuk melihat tubuh aslinya. Sosok ini merupakan penghuni dari bantal batu, dan dirinya sudah cukup lama terjebak di dalam sana. Ia pun berterima kasih kepada Yan Kai, karena berkat dirinya lah dia bisa bebas. Namun Yan Kai sangatlah ketakutan dengan sosoknya itu.
Terlebih lagi, sosok itu ingin menjadikan tubuh Yan Kai sebagai miliknya. Sosok ini pun langsung saja melancarkan serangan kepada Yang Kai. Yang mana ini bukanlah sesuatu yang biasa, sebab sosok tersebut berusaha untuk melahap jiwanya. Yang Kai mencoba untuk melawan, namun diperingati oleh sosok ini, karena hal itu hanya akan membuatnya sakit saja. Saat ini Yan Kai sedang berada di dalam kondisi yang sulit. Sampai akhirnya ada sosok bercahaya muncul. Ia meminta Yang Kai untuk tidak menyerah. Ia juga meminta untuk mengingat betapa sulitnya dia bisa masuk ke sekte dan selamat dari perundungan yang selalu menimpa dirinya. Tapi Yan Kai sadar betul kalau dirinya sudah tidak memiliki kesempatan apapun. Bahkan dirinya selalu kalah dari para murid lain dan tidak pernah menang sekalipun. Hanya saja sosok wanita ini terus memberikan semangat kepada Yang Kai, karena perjuangannya tidak akan berakhir sampai di sini saja. Ia pun memberikan bantuan kepada Yang Kai dan ia juga memintanya untuk selalu mengingat agar tidak menyerah. Yang Kai paham, jadi dirinya pun akan mencoba untuk memberikan perlawanan. Sosok ini pun menjadi panik karena jiwa Yang Kai sulit untuk dihisap. Selama Yang Kai masih bisa berpikir, ia akan melakukan segala cara untuk melawan sosok ini. Yang Kai tidak hanya melawan saja, namun diri juga menyerap jiwa dari sosok ini agar bisa masuk ke dalam diri Yang Kai. Ia pun menjadi begitu senang karena setelah begitu banyak pertarungan yang ia alami, dirinya bisa menang juga. Kekuatan yang begitu besar pun seketika keluar dari dalam diri Yang Kai. Ini pun kembali membawanya keluar dari alam bawah sadarnya sendiri. Yang Kai berpikir tadi itu hanyalah mimpi saja. Namun ia mulai merasakan ada yang berbeda pada tubuhnya. Karena bagaimanapun bekas luka tubuhnya telah menghilang. Tidak itu saja, bantal batunya juga hilang. Ia pun meyakini kalau apa yang dirinya mimpikan itu semuanya adalah kenyataan. Ia pun mulai berpikir kalau sekarang dirinya telah menjadi kuat. Namun ketika bergerak, Yang Kai merasakan tubuhnya sangatlah berat. Ketika ia memikirkan tentang bantal batu tadi, seketika saja sesuatu muncul di tangan Yang Kai. Ia penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi, dan mungkin legenda yang pernah ia dengar itu benar adanya. Yang mana ada legenda yang mengatakan kalau harta rahasia yang disebut sebagai batu jiwa itu dapat membuat ruang sesuai keinginan penggunanya. Apakah buku hitam itu terbuat dari batu jiwanya? Jadi Yang Kai segera menutup pintunya agar orang lain tidak tahu kalau dirinya memiliki harta ini. Karena jika tidak, Papillon Lin Xiao akan digulingkan. Daripada takut, Yang Kai memilih untuk mencari metode ajaib pada buku hitam tersebut. Ini sangatlah serius, jadi Yang Kai harus menjadi lebih kuat sehingga orang lain tidak berani mencuri sesuatu dari dirinya. Dari berbagai teknik yang ada di sana, Yang Kai bisa melihat ada tubuh emas. 就是由镇魂石制成的。古金身， yang mana itu merupakan kerangka yang baru saja Yan Kai hisap. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah pertama untuk menguasai berbagai metode di dalam buku itu. Yan Kai pun segera membukanya untuk mencari tahu apa yang harus dirinya lakukan. Beberapa kata pun mulai dilihat oleh Yang Kai. Ia bisa membaca semua itu dan inilah teknik yang harus dirinya praktikkan sekarang. Namun ada yang aneh pada latihan itu, karena harus dilakukan setengah jam setelah matahari terbit setiap hari. Ini memang sulit, namun akan Yan Kai lakukan. Tidak terasa, pagi pun mulai cerah, yang mana saat ini Yan Kai telah memulai latihannya agar bisa mendapatkan hasil secepat mungkin. Secara perlahan namun pasti, Yan Kai telah berhasil memahami tahapan pertama. Ia pun mulai bisa mengeluarkan serangan dengan tenaga dalamnya. Ketika sedang asik berlatih, Yang Kai mulai merasakan ada yang aneh. Karena dia itu selalu merasakan ada orang di dekatnya. Yang mana ia takut kalau rahasia ini akan diketahui oleh orang lain. Setelah semua itu, lonceng Papillon pun mulai berbunyi. Ini pun mengingatkan Yan Kai kalau ia memiliki tugas di sekte. Namun ketika dia masuk itu, ada seseorang yang datang ke kediaman dari Yang Kai. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.